Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Selamat sore, saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus. Hari ini, hari Rabu, tanggal 30 September 2020. Saudari dan saudara terkasih, hari ini gereja merayakan peringatan Santo Hieronymus yang dikenal sebagai penyalin, bukan sekedar penyalin, tapi menerjemahkan seluruh kitab suci ke dalam bahasa Latin. Dari situ kemudian menyebar kemana-mana. Hari ini dalam Injil, kita sebagai orang Katolik, pengikut Kristus, diingatkan akan harga yang harus kita bayar kalau kita mau menjadi pengikut Yesus yang setia. Kalau kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, ada harga yang harus kita bayar. Kemarin saya mengingatkan akan ketulusan hati yang menjadi syarat. Dan ketulusan hati itu bisa juga berakibat banyak hal dalam kehidupan kita bersama. Namun hari ini, ketika saya ingin berbicara mengenai harga yang harus kita bayar, itu sebenarnya bukan hal baru. Kita tentu masih ingat guyon atau candaan, atau mungkin bukan karena guyon tapi sungguh-sungguh. Misalnya, kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, entah swasta, entah negeri, kalau kita ingin mencapai posisi yang tinggi, kerap salah satu pertanyaan yang diajukan kepada kita, mau nggak meninggalkan Yesus? Kamu akan naik pangkat, kamu akan dapat gaji lebih besar. Hal-hal yang begini sering kita dengar, artinya itu terjadi, artinya itu ada. Artinya, harga yang harus kita bayar karena setia mengikuti Yesus adalah nggak naik pangkat, gaji nggak besar-besar amat, dan seterusnya. Di dalam bidang yang lain juga ada hal yang sama. Karena mengikuti Yesus berarti harus berlaku tulus, jujur, dan seterusnya, mungkin kita akan dimusuhi banyak orang.
itu juga harga yang harus kita bayar karena mengikuti Yesus. Mungkin kita juga harus bersih tegang dengan keluarga, anggota keluarga, karena kita mau lurus mengikuti Yesus sedangkan yang lain tidak. Mungkin juga anggota keluarga kita bukan pengikut Yesus, maka mereka juga nggak ngerti. Saya masih ingat teman saya sharing dengan saya. Dia bekerja di sebuah sekolah. Ada guru-guru. Waktu itu di Indonesia ada sedang harus menyerahkan laporan untuk dapat tunjangan. Dalam laporan itu harus disebutkan guru itu mengajar berapa jam dalam seminggu. Kemudian baru dapat tunjangan dari pemerintah. Nah, guru itu tidak memenuhi syarat. Lalu bilang kepada pimpinan sekolah, mengatakan, tolong dong ditandatangani saja. Di sekolah-sekolah yang lain juga begitu. Artinya, karena banyak yang melakukan, dia ya nggak apa-apa. Tapi sebagai pengikut Yesus nggak boleh. Meskipun sedikit yang melakukan, kebenaran tetap kebenaran. Artinya, harga yang harus dibayar ialah dia nggak dapat tunjangan, karena memang jam mengajarnya tidak memenuhi syarat. Saudari dan saudara terkasih, daftarnya masih panjang kalau kita mau mengungkapkan harga yang harus kita bayar karena kita mau setia mengikuti Yesus. Setiap orang membayar dengan harga yang berbeda, sesuai dengan situasi hidupnya sendiri-sendiri, sesuai dengan tempat di mana dia berada. Sekarang silahkan bertanya kepada diri sendiri. Apa harga yang harus kita bayar karena mengikuti Yesus? Apa harga yang harus kita bayar karena mau menjadi pengikutnya yang setia? Saudari dan saudara terkasih, besok sudah masuk bulan Oktober. Nah, bulan Oktober itu dikenal bulan Rosario. Maka saya ingin mengajak Anda semua untuk lebih dekat dengan Bunda Maria. Karena Rosario pasti hubungannya dengan Bunda Maria. Dan saya yakin banyak orang, banyak gereja, banyak kelompok juga membuat yang sama, siaran mengenai Bunda Maria. Anda bisa memilih, Anda bisa memilah untuk mengikuti, untuk memperdalam. Nah, saya akan mengajak Anda berjalan bersama Bunda Maria. Berjalan dari Nazaret sampai ke Golgota. Dari Nazaret sampai ke tempat di mana Yesus terakhir. Maka selama 30 hari kita akan berjalan di sepatu yang dipakai oleh Maria. Mencoba menempatkan diri kita, kalau kita adalah Bunda Maria, berjalan bersama Yesus, bagaimana? Nah, semoga itu pun membantu Anda semua untuk bisa lebih dekat dengan Yesus bersama Bunda Maria. Tuhan memberkati. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.